Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Tatak Bagus Putra Prakasa MSc. Saya adalah salah satu dosen di program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keanekaragaman hewan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dalam mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai secara komprehensif teknis dasar-dasar sistematika hewan, kemudian life history, biosistematik, kemudian perkembangan biosistematik sampai dengan saat ini. Objek kajian dalam mata kuliah ini meliputi film-film dalam kelompok invertebrate dan kelas atau superkelas dalam film chordata. Adapun pengajaran dilaksanakan dalam bentuk ceramah, kemudian diskusi, mini riset, dan studi kasus di lapangan dengan merujuk pada jurnal-jurnal terkini dalam bidang biodiversity. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan atau menyajikan salah satu contoh proses pembelajaran di kelas mata kuliah keanekaragaman hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah keanekaragaman hewan. Pada pertemuan kedua ini kita akan berdiskusi lebih jauh tentang apa itu life history of animal atau sejarah kehidupan dari hewan. Nah, tentu dalam yang namanya sejarah kehidupan ada masa lalu. Kita belajar sejarah pada umumnya, kita belajar pada masa lalu, mulai dari the origin of Earth sampai dengan kehidupan sekarang terbentuk. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Yang pertama tentang skala waktu biologi. Nah, istilah ini akan sering kita gunakan dalam pertemuan kita hari ini. Apa itu skala waktu biologi? Awalnya bumi terbentuk diperkirakan oleh para ahli itu sekitar 4,5 miliar tahun hingga 3,8 miliar, jadi menuju bumi stabil. Kemudian kalau untuk skala waktu berturut-turut dari yang terbesar atau yang terlama begitu ya, sampai dengan yang saat ini adalah atau yang dengan semakin kecil eon. Kemudian eon itu secara umum terdiri dari beberapa era. Kemudian era itu terdiri dari beberapa periode atau period. Kemudian satu periode terdiri dari beberapa epoch. Kemudian skala waktu biologi dari yang tertua, primer, sekunder, kemudian tersier, kuarter atau terbaru. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh. Setiap skala waktu punya penanda masing-masing. Misalnya di paling the origin of Earth dari 4,5 miliar tahun yang warna coklat oranye paling bawah, belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian berlanjut pada 3,8 miliar Archean, juga belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian naik di eon Paleozoik, juga belum ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian baru pada Paleozoik semua kehidupan dari sederhana sampai saat ini ada. Nah, di sana Anda bisa mengamati dari era Paleozoik, era yang paling tua di Paleozoik, kemudian ada edikaran, kemudian masuk ke era Paleozoik, Kambrian itu
diperkirakan hidup banyak spesies-spesies yang menghuni lautan. Kemudian punah, banyak sekali yang punah. Kemudian pada 488 itu pada Ordovisian, algae di lautan melimpah. Dia lanjut pada Silurian, mulai terdiversifikasi tanaman-tanaman memburu di terestrial. Kemudian masuk ke Devonian, muncul hewan-hewan atau invertebrata yang berbata daratan. Lanjut lagi pada Permian, mulai muncul reptil. Rentangnya di 299 juta tahun yang lalu sampai 251 tahun. Kemudian Triasik. Nah, Triasik ini ditandai dengan banyaknya atau keanekaragaman yang berkembang dari gimnosperma atau paku-pakuan, paku raksasa di masa itu, ketika seperti Anda menyaksikan film-film Jurassic itu kan ditanya tentang karwan. Itu berkembang, kemudian terus berkembang sampai ke Jurassic. Nah, Jurassic ini tanaman-tanaman tadi semakin berkembang. Kemudian muncullah ada besar, berat besar. Berat besar ini dulu fosilnya banyak ditemukan di daerah Old Tropical atau daerah tropis tua. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa reptil-reptil besar itu fosilnya ditemukan di daerah-daerah tropis tua? Kenapa tidak di daerah kutub? Kenapa tidak di daerah subtropis? Ada yang bisa berkomentar, membantu menjawab? Pak, mau jawab Pak? Silakan, Haji. Ya, sebenarnya saya Satria Haji, izin jawab Pak. Alasannya kenapa reptil ditemukan di bagian tropis tua itu karena reptil itu sifatnya udara tinggi. Makanya ditemukan di daerah tropis tua karena dapat menyesuaikan cuaca di daerah sana seperti itu. Oke, ada jawaban yang lain? Saya jawabnya juga mengapa fosil dari reptil ini banyak ditemukan pada wilayah tropis, karena reptil sendiri tidak memiliki mekanisme pengaturan suhu sehingga harus membutuhkan wilayah yang memiliki suhu optimum untuk hidupnya. Seperti itu, Pak. Oke, ada lagi? Setuju dengan dua jawaban teman Anda? Atau ada jawaban yang lain? Setuju Pak. Setuju. Oke, nah itu jawaban teman Anda tepat sekali. Jadi kenapa kemudian fosil-fosil reptil purba tempat penemuannya agak berbeda ya, meskipun mamal sebagian besar juga di tropical, tapi mamal juga tersebar sampai di hampir di kutub. Nah, jawabannya itu tadi bahwa si reptil ini dia tidak punya mekanisme untuk mempertahankan suhu. Dia termasuk bukan ekoloter, artinya suhu tubuhnya akan mengikuti kondisi habitat dan kondisi lingkungan dia berada, sehingga dia membutuhkan suhu optimum supaya metabolisme berjalan dengan optimum dan dia tidak bisa sesak. Kemudian kenapa dia ada di daerah atau habitat di tropikal? Bisa dipahami? Nah, kemudian masih berkembang lagi dari Jurassic 199 sampai 145 juta tahun yang lalu. Dan waktu itu sebaran spesies-spesies itu tidak jadi satu. Jadi jangan bayangkan kemudian Anda melihat suatu tayangan yang mengumpulkan semua spesies reptil besar jadi satu. Yang sebenarnya padahal mereka bisa saja selisih rentang tahunnya jutaan tahun juga seperti kita dengan mereka. Bisa juga mereka hidup di tahun yang sama atau di masa yang sama bersinggungan begitu. Tapi satu ada di Afrika, tropical South Africa, satunya ada di Amerika, Texas, kayak temukan di sana. Jadi mereka berada tidak saling ketemu, tapi di tayangan itu mereka dijadikan satu. Itu hanya efek untuk memberikan nuansa bahwa ini periodenya Jurassic
maka mereka bisa saja sangat jauh, bisa saja tempatnya tidak saling ketemu sebenarnya, tapi di tayangan-tayangan itu banyak dibuat mereka bertemu dan berada pada satu lantai makan. Dan tidak semuanya. Nah, kemudian setelah era Jurassic itu selesai dengan bencana besar yang populer dengan teori bencana besar itu, kemudian sebagian besar nah biasanya antar periode itu bahkan antar epoch ditandai dengan suatu kepunahan massal. Selama ini bumi sudah mengalami 5 kali kepunahan massal dan sekarang ini diprediksi bahwa kita memasuki kepunahan massal ke-6. Kepunahan massal ke-6 itu diprediksi lebih cepat, lebih masif dan ya di mana-mana. Itu dibantu oleh kita manusia. Nah, kemudian masa Jurassic hampir selesai, meskipun belum semuanya punah ya, cuma tidak bisa selesai semua begitu, tapi nanti ada bertahan. Misalnya hiu purba predator yang terkenal apa? Megalodon itu tidak selesai pada saat kepunahan massal itu, tapi dia berangsur-angsur. Dia pemangsa puncak, tapi tidak efisien. Jadi suatu spesies kita kan survive karena dia harus beradaptasi supaya efeknya efisien. Beradaptasi apa? Terhadap sumber daya pendukung. Misalnya tadi kasus di Megalodon, dia pemangsa puncak, tidak ada yang kalau papan satu nggak ada yang bisa makan. Tapi rantai makanan tidak berbeda seperti itu. Tidak kemudian mangsa yang satu. Nah, kemudian muncullah Oscar. Nah, sehingga kemudian berburunya bukan berburu yang Megalodon dewasa, tapi yang kecil-kecil. Tentu masa tubuh yang besar membutuhkan makanan yang besar. Nah, itu kemudian dia banyak sekali peristiwa seperti itu. Zaman-zaman yang baru kemudian dia tidak sempat. Itu pun cukup punah. Sebagian besar yang punah ada di darat, yang di perairan tidak. Kenapa? Karena berasal beberapa. Sesuaikan lagi. Salah satu yang masih biasa adalah komodo. Nah, kemudian masuk ke Cretaceous. Tadi ada Cretaceous ditandai dengan tanaman berbunga yang berkembang terdiversifikasi dan tersebar di bumi. Nah, kemudian masuk pada tahun 65 juta tahun itu ke periode yang berbeda, daerah yang berbeda juga. Kenozoik, Paleogen, ada 3 epoch, Paleosen, Eosen, Oligocen. Nah, kemudian pada Paleosen itu mammal mulai berkembang, pergantian. Mammalnya mulai menguasai bumi dan mulai tersebar. Karena pada saat terdiversifikasi dan keanekaragamannya berkembang, dia tidak kemudian menetap pada satu tempat, tapi dia migrasi. Nah, migrasinya tidak berlangsung sekali 2 kali, tapi lebih dari itu. Itu untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh yang kecil. Karena benua besar pada saat itu selalu apa ya? Kelihatannya berubah. Jadi naik turunnya kalau kemudian terbentuk bisa sangat jauh, kemudian terbentuk spesies-spesies baru dan dia eksis. Nah, masa kejayaan mereka letaknya sekian tahun. Kayak berapa 145, 165 sekitar 80 tahun, kemudian hanya 10 tahun, kemudian biasanya muncul, kemudian Angiospermnya dominan, kemudian Oligocen bentuknya primata. Dan eksis sampai sekarang. Itu hanya menandai bahwa 33 sampai selama 10 juta tahun itu memang sangat berkembang. Kemudian perkembangannya kemudian stagnan, masuk ke periode Neogen, epochnya Miocene, mammalnya masih berkembang. Disebut-sebut sebagai atau munculnya nenek moyang manusia secara teori. Kemudian Pliocene, munculnya human ancestor di sana. Kemudian Pliocene, ini nanti akan masuk ke zaman es, muncullah
mampu adaptasi mamal yang lebih pada daerah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, disampaikan, berkomentar silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah ini pembagian dalam skala tadi kemudian ditambahkan kaidah yang berbeda. Nah kita masuk ke contoh. Ini diversifikasi atau sebaran yang saya ambil contoh adalah mamal. Datanya cukup bagus adalah mamal. Tapi yang lain atau hewan-hewan yang punya, kalau kita sebutnya adalah hewan-hewan spesies motil atau hewan yang mampu bergerak dengan aktif. Saya berdasarkan cenderung tidak bergerak aktif atau bergeraknya tetap mengikuti pola ini mirip. Daerah yang berwarna gelap, abu-abu gelap adalah daratan pada saat itu, di Miocene. Kemudian yang tidak berwarna gelap adalah dataran saat ini. Bisa saja. Kita misalnya ambil contoh, ini adalah mamal, kemudian sebaran ke Asia Tenggara, khususnya ke Indonesia. Panah putih itu adalah arah dari sebaran mamal pada saat ini. Ternyata Jawa yang terbentuk duluan tidak utuh. Kemudian ujung Jawa bagian barat bersatu dengan ujung selatan dari Sumatera. Jawa yang terbentuk ada di mungkin pegunungan selatan daerah tinggi, dan di daerah tengah Jawa Tengah di atasnya Cilacap ke barat. Kemudian di Sumatera itu adalah yang sekarang kita kenal sebagai Bukit Barisan. Kemudian di Aceh sana. Kemudian Kalimantan bersatu dengan Asia Daratan. Dan yang lain mengikuti. Kemudian ada satu panah yang melintas laut. Sangat mungkin pada saat itu laut itu adalah dangkal, sehingga bisa dilalui. Atau sungai pasang sungai masih bisa dilalui, atau hewan bisa berenang. Itu model seperti ini bisa berlangsung jutaan tahun. Seperti sekarang, Indonesia sekarang seperti itu. 500 tahun lagi, 1 juta tahun lagi, sangat mungkin tidak seperti sekarang. Jawanya seperti itu. Bisa macam-macam faktornya. Bisa pergeseran beragu, dan bukan bisa bencana alam. Seperti kemarin beberapa bencana erupsi gunung di bawah laut kemudian meletakkan dataran. Itu sangatnya berkuat. Kemudian contoh yang lain pada saat atau pada Miocene berbeda lagi datarannya. Yang menyatu bagaimana minyak oleh kaki. Nah, dataran seperti ini. Miocene kemudian seperti ini pada saat Miocene. Tidak ujuk-ujuk. Kali-kali itu bisa jadi berdua. Kita tidur kemudian Jawa dan Sumatera bisa menyatu. Atau kita tidur yang Sundaland jadi satu. Jadi seperti ini. Ini namanya jembatan daratan yang antara Asia Daratan, Asia Utama, Asia Daratan, kemudian yang dulu Vietnam masuk ke Malaysia di bagian Semenanjung Malaya, bersatu. Yang daratan sekarang bahkan tidak ada di selatan Malaysia, tidak ada. Masuk ke daerah bagian selatan Sumatera. Tadi yang ada satuannya di atas lepas. Setelah mereka migrasi jutaan tahun, kemudian berubah menjadi ini, nggak bisa nama-nama yang lain, nggak bisa pindah. Dan mereka sudah melakukan tempat ideal dan beradaptasi di sana. Secara usaha itu tahun, bisa jutaan tahun, kemudian mereka menempati kantong-kantong yang hitam itu adalah pusat-pusat keanekaragaman di kondisi ideal. Dan sebagian besar masih tersisa sampai saat ini. Di bagian selatan bagian barat Sumatera itu adalah Bukit Barisan yang sekarang masih eksis. Kemudian di Jawa yang terbentuk duluan itu sekarang menjadi daerah-daerah yang secara geologi kompleks. Gunung Jawa itu sangat kompleks sekali. Kemudian lanjut lagi, ini masih Miocene, tapi sudah Miocene yang lain. Datanya bisa lagi. Permukaan lautnya turun, data bisa turun. Sangat beda. Nah, kalau kita menyebut yang pernah bersatu dengan Asia Daratan itu adalah Sundaland, atau dataran Sunda, atau paparan Sunda, atau Sundaland itu menyatu. Bagian besar sekarang bahasanya Papua. Jadi
dan itu adalah jalur gunung api purba. Jadi dulu kalau kita mengikuti trennya dulu itu gunung api di Jawa itu gunung api purbanya ada di Delta Selatan. Kalau sekarang di tengah, nah mungkin 60 juta tahun yang akan datang kan geser lagi untuk yang di tengah mati semua seperti di selatan misalnya Gunung Ijo, Mandera, banyak sekali. Kemudian sekarang yang di tengah, coba Anda lihat Rapi dari tengah. Mereka ke barat bahkan Dieng di tengah Pulau Jawa juga di sini. Selamat juga, Semeru juga, Gunung Rapi juga. Posisinya hampir center lah ya, tidak semuanya posisi tengah tapi bergesernya ke utara. Yang selatan sudah selesai. Kalau kita mau melihat pola pergerakan pergeseran benua seperti itu, sangat mungkin nanti mungkin sekian 3 tahun yang akan datang gunung apinya bisa juga kami yang akan muncul di kota misalnya di Bandung. Nah, yang hitam-hitam itu adalah misalnya negara. Kemudian yang titik garis putus itu adalah sungai besar saat itu masih di Pliocene akhir. Nah, dari geografi dari Jepang itu Pliocene jalur migrasinya tunggal. Pulau Jawa bagian utara ke Jawa Timur tadinya di Pliocene tengah bersatu dengan Borneo, sekarang bersatu dengan kemudian masuk ke Pleistocene. Ini adalah zaman es. Lautnya surut, suhunya menurun, daratannya luas. Tapi tidak semua daratan bisa ditempati. Mereka menempati kantong-kantong yang hitam, cenderung kering, pemaparannya rendah. Jadi mereka tidak bisa karena suhunya rendah. Mereka menggunakan tempat-tempat itu sebagai kantong-kantong mereka. Banyak tempat-tempat kosong untuk sama khususnya. Kemudian ini Pleistocene, setelah zamannya selesai, migrasinya masih berjalan, daratannya mulai berkurang, suhunya mulai menghangat, banyak tempat mulai bisa ditempati. Jawa dengan Borneo menjadi satu. Ini yang migrasi sampai migrasinya ada lengkap, kecuali yang ke arah Sulawesi. Silakan. Jadi yang pada saat masa Miocene ya Pak, kan itu pas itu yang Pulau Kalimantan masih terpecah dengan yang Sulawesi kan. Dan itu pas ada pergerakannya itu ada yang sampai menyeberang di lautan gitu Pak. Saya sih tanya itu apa sih alasan yang bisa membuat sebenarnya para mungkin mama tadi harus menyeberangi lautan gitu. Padahal kan notabene kan mereka hewan darat gitu Pak. Kenapa sampai harus punya naluri gitu untuk menyeberangi lautan? Apakah mungkin soal ada kayak ancaman atau mungkin sudah kekurangan tempat atau mungkin apa gitu? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mas juga? Kenapa migrasinya sampai foto-foto bulan? Padahal dia satwa atau amal manusia. Saya mau menjawab. Saya Silakan. saya mencoba untuk persebaran dari hewan itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor biotik, abiotik, sama akses. Nah mungkin di situ dalam wilayah itu untuk ketersediaan bahan pangan atau ada saingan dari pemangsa lain itu cukup ketat, sehingga untuk hewan-hewan itu bernaluri untuk menyeberangi lautan atau mencari daerah lain yang dianggap memiliki potensi untuk bahan pangan atau predator yang lebih seperti itu. Oke, ada yang mau nambahkan? Kita setuju semuanya dengan jawaban Mas Lalu? Atau ada yang mau menjawab dengan jawaban lain? Silakan. Atau semuanya setuju? Setuju. Oke, nah jawabannya sangat tepat ya. Kalau dibuat sebenarnya begini, 3 faktor itu yang disampaikan Mas Lalu tadi. Satu, bisa jadi keberadaan suatu spesies pada suatu habitat, faktornya 3. 1 faktor abiotiknya, 2 faktor biotiknya, 3 akses. Harus memenuhi semuanya. Kalau tidak bisa. Biotik abiotik oke, tidak ada akses ke sana, ya nggak bisa sampai sana.
Akses ada, biotik oke, abiotik nggak ada, ngapain pindah ke sana? Sama juga dengan abiotik ada, akses ada, biotiknya nggak ada, ngapain ke sana juga? Nah, faktor abiotik ini misalnya kebutuhan-kebutuhan yang berupa faktor ekologis misalnya, kalau kita boleh menyebutnya sebagai psikokimia lingkungan, psikokimia suhu, kelembapan, kesediaan air, konstitusi dan faktor-faktor abiotik lain. Kemudian kalau biotik ini juga memberikan peranan yang besar. Kenapa dia menyebar dan seterusnya? Kadang-kadang akses itu kita tidak menyadari, jiwa itu tidak menyadari. Baru kemudian ada tekanan biotik. Ini yang memberikan tekanan masif pada perubahan populasi, sebaran hewan. Faktor biotik. Nah, faktor biotik itu apa saja? Satu bisa berupa predasi, makan dan dimakan. Dia bisa bermigrasi, misalnya pakannya di situ sudah ada, atau dari tubuhnya populasinya besar, dia sudah. Atau ada kompetitor lain, ini sudah faktor biotik, kompetitor lain, populasi lain, spesies lain yang jenis pakannya mirip. Misalnya antelope dengan jenis herbivore lain, bison misalnya. Kalau mereka di satu habitat savana, ya mereka berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Ketika musim yang adalah musim, dia tidak bisa menyediakan rumput sepanjang tahun seperti jalan tropis. Kadang harus pindah menuju ke arah selatan misalnya. Apa acuan suatu takson dengan takson misalnya karnivor atau karnivor? Acuannya apa? Kemudian di bawahnya ada family. Acuannya apa dan seterusnya. Nah, secara umum untuk level family ke atas biasanya fosil. Fosil yang paling utuh biasanya rentuan. Karnivor sama struktur di pengeluaran. Kalau dari karnivor salah satu yang unik adalah Anda pada panda itu mau makan apa? Bambu. Makan bambu. Artinya dia herbivor. Secara taksonomi, panda itu masuk ke ordo karnivor. Ordo karnivor. Satu ordo dengan singa, satu ordo dengan harimau, satu ordo dengan kucing-kucing bisa makan kan. Yang dipakai adalah struktur yang ada di permukaan. Itu sebagai gambaran, kita akan membahas spesies apa, bagaimana mereka membentuk spesies baru dan seterusnya. Oke, kita simpulkan pertemuan kita hari ini bahwa histori of life mendasari semua kehidupan yang ada saat ini. Kehidupan saat ini ada, dalam hal ini adalah keanekaragaman atau biodiversitas yang kita miliki ada karena proses diversifikasi, proses evolusi dari masyarakat. Itu kita akan lanjut minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sekilas deskripsi diri saya. Semoga dapat memberikan gambaran bidang pendidikan khususnya pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di Prodi Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya pada mata kuliah keanekaragaman hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Terus berinovasi, bersemangat, and we don't need to be amazing to start, but we need to start to be amazing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.